serahkan hidupmu dan matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, menyerahkan, hati-hati nih. Udah, hidup saya tergantung Allah saja. Mati tergantung Allah saja. Menjadi orang-orang yang tidak berkarya. Menjadi orang-orang yang a priori tidak melakukan apa-apa. Bukan itu putus asa. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada orang yang memerlukan kebaikan. Dan setelah kita menyerahkan kebaikan, jangan menganggap itu kebaikan kita, bahwa kita sedang dipakai oleh Allah. Di situ letaknya berserah diri yang sesungguhnya. Bukan terserah Allah. Kenapa kamu kok nggak kerja? Bagaimana kau makan? Terserah Allah. Kok kamu dari kemarin saya lihat sakit, kok kamu nggak pergi dokter? Terserah Allah. Itu bukan terserah Allah, itu bukan berserah diri pada Allah, dan pasti tidak damai. Kedamaian hanya terjadi saat kita sedang berproses melepaskan pikiran kita dari hasil. Jadi berserah diri kepada Allah adalah memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Nah, kita itu sering turut campur. Wilayah kita itu adalah ikhtiar, wilayah Allah adalah hasil. Kita sering masuk di dimensi hasil, ya disitulah kita jadi nggak damai. Jadi kata berserah diri itu menurut saya perlu penjabaran yang lebih dalam supaya kita mengerti. Karena banyak yang kemudian tidak paham lalu menggunakan kalimat itu sesuai dengan persepsinya. Apa yang terjadi? Salah kaprah. Karena yang benar kaprah tidak pernah terjadi. Dalam hidup itu yang terjadi selalu salah kaprah. Benar kaprahnya tidak pernah terjadi. Jadi berserah diri kepada Allah artinya memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah proses, wilayahnya Allah adalah hasil. Jangan turut campur dalam dimensi hasil, cukup diproses saja. Ketika hasilnya apapun, disitulah kalimat Alhamdulillah akan meluncur. Makanya dua kalimat utama kalau dalam tradisi Islam. Satu Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dua kalimat itu dipasang di awal Al-Quran. Jadi kalau menurut saya dua saja itu diamalkan, lalu tidak hafal juj ya yang selanjutnya, ayat-ayat yang selanjutnya, udah keren. Itu saja, bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah keren. Makin dalam diselami makin keren. Dan ayat-ayat selanjutnya sebetulnya itu kan penjabaran dari dua kalimat itu saja. Karena yang inti adalah dua kalimat itu. Nah, bagaimana kita bisa menyelami dua kalimat itu? Bagaimana kita punya keberanian mengucapkan bismillah atas nama Allah? Kan gak mungkin seseorang tiba-tiba mengatakan atas nama Pak Gubernur, atas nama Pak Bupati, kalau dia bukan siapa-siapanya gubernur atau bupati. Betul gak? Wakil bukan, sekda bukan, asisda bukan, kenal enggak, tiba-tiba datang pada sebuah tempat mewakili Pak Gubernur, kan pasti diusir. Sama seperti kita, tiba-tiba menyatakan atas nama Allah. Emang kenal dengan Allah? Makanya untuk menyatakan atas nama Allah, bagi orang yang punya keberanian, itu sulit. Kenapa? Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya menjadi dia. Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya mewakili dia. Jangan-jangan saya belum bisa seperti dia. Selevel Nabi Muhammad yang akhlaknya adalah akhlak Allah, tahaluk bi akhlakillah. Barangkali untuk mengucapkan bismillah, cuman kita nggak tahu saja, bagi beliau perlu keberanian yang luar biasa. Kita kan nekat bukan berani. Betul nggak? Baca bismillah begitu mudahnya, betul nggak? Tanpa tanggung jawab. Yang luar biasa ya, mau menjabat sebuah jabatan tertentu ya, di kepala ada kitab suci, kemudian dimulai dengan sumpah baca atas nama Allah. Aduh. Dan setelah itu kemudian melupakan janji itu. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar ya, batas-batas yang diberikan padanya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kebenaran. Ya kebenaran. Kalau dia melanggar akan mendapatkan akibat dari pelanggarannya.
Kalau dia baik akan dicintai oleh masyarakat. Itu hukum sebab akibat dari pilihan peran yang diambil. Sesederhana itu? Yes. Nah, cuman kita itu terkadang sering ya mengambil pilihan tertentu, tapi kemudian kita tidak berani menanggung risiko dari pilihan kita. Oke? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pernyataan yang sangat bagus. Kita mau masuk rumah, pintu rumahnya itu terbuka lebar. Bahkan gak dikunci, terbuka pintunya itu. Malah kita memanjat pagar. Udah gitu memecahkan kaca jendela. Baru masuk ke rumah. Begitu sampai di rumah baru sadar kalau pintu rumah dari tadi juga udah terbuka lebar. Nah, kira-kira ilustrasi ini cukup untuk menggambarkan jangan-jangan selama ini kita ya karena sering ditakut-takuti, mohon maaf, ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu ya yang menyatakan gak mungkin kita bisa mengenal Allah. Gak mungkin kita bisa mengenal Dia. Nanti mengenal Dia kalau kita sudah mati. Lagi hidup aja kita susah mengenalnya. Apalagi setelah mati. Dan kita percaya seakan-akan ya ketakutan-ketakutan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Padahal ya semua leluhur kita menyatakan rumah Tuhan itu bahkan sekarang sudah tidak ada kusenya. Udah gak ada pintunya. Udah ngablak-ngablak kok. Bahkan kita pun sekarang sedang tinggal dalam Dia. Dalam sebuah kitab suci dikatakan, siapa saja yang tinggal dalam Dia, tiadalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang tidak tahu dan kenal kepada Dia. Banyak yang lupa bahwa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita satu untuk mengenali Dia. Satu untuk mengenali Dia. Bukannya untuk menyembah Dia, yes. Menyembah juga harus dari kenal. Bagaimana kita menyembah yang kita tidak kenal? Tapi yang paling utama, yang paling awal adalah untuk mengenali Dia. Sekarang, perhatikan saya. Saya punya cerita yang sederhana. Ini cerita nyata, terjadi di jamaah kita. Suatu saat, ada jamaah kita yang pergi tur ke Eropa. Ternyata, sampai di sana kan pasti perlu tour guide. Dapatlah tour guide. Ya toh? Tour guide. Kelihatannya dari sisi fisik itu kan sebetulnya kita hanya melihat seakan-akan itu peristiwanya adalah peristiwa tour saja. Dalam perjalanan kemudian timbullah percakapan. Dalam percakapan itu, dalam percakapan timbul apa? Oh, ternyata seseorang yang sedang diajak bicara itu, tour guide-nya itu seseorang yang sedang galau, sedang melakukan proses pencarian. Ya toh? Nah, apa yang terjadi? Kemudian sang suaminya bicara sama istrinya. Ternyata istrinya pun sedang melakukan pencarian. Sudah belajar kemana-mana, sudah kejeblos kemana-mana, belum dapat. Coba, kalau kita mau jujur, sebetulnya tujuan orang ini diutus oleh Allah, diizinkan oleh Allah tur, mungkin kita manusia biasa yang pikirannya terbatas hanya mengatakan, oh dia itu supaya tahu Eropa, kan gitu. Betul nggak? Ya mungkin itu salah satu tujuan, tapi yang paling utama apa? Dipertemukan dengan orang ini. Nih saya ambil contoh. Saya pernah melakukan pencarian. Lalu akhirnya saya bertemulah dengan seseorang di sebuah tempat. Di sini. Saya urut ke belakang. Saya tidak bertemu dengan beliau kalau saya tidak ada di sini. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak bekerja dengan profesi saya yang sekarang ini. Saya tidak akan bisa punya pekerjaan saya yang seperti ini kalau saya tidak kuliah di sini. Saya nggak akan kuliah di sini kalau saya SMA-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMA di sini kalau SMP-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMP di sini kalau SD-nya bukan di sini.
Oh, saya tidak akan ada di SD itu kalau saya tidak dilahirkan di tempat itu. Saya tidak akan ada di tempat itu kalau tidak dilahirkan oleh ayah dan ibu saya yang itu. Terus diurut. Akhirnya kelahiran saya ini untuk bertemu dengan ini. Contoh misalkan ayah Jalil bertemu dengan saya di mana? Di sebuah tempat. Kalau kita rangkai ke belakang, pertemuan hari ini itu sebetulnya ceritanya dari sejak lahir. Bahkan bisa jadi dari sebelum lahir. Cuman kita tidak sadar karena sering memenggal sejarah. Seakan-akan kita bertemu di situ, kebetulan saja bertemu di situ. Padahal tidak. Ayo sekarang kita coba belajar untuk mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Banyak sekali orang-orang yang telah berperan dalam mempertemukan kita dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Betul nggak? Banyak sekali yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, sebetulnya saya kerja di sini hanya untuk dipertemukan dengan ini. Dan tujuan akhirnya adalah itu. Maka tercapailah tujuan Allah. Aku menciptakan kamu agar kamu dapat mengenali aku. Lewat peran-peran yang diberikan Allah di semesta ini, kita bisa sampai untuk mengenali Allah lewat orang-orang yang sudah mengenal Allah. Satu episode sejarah pun kita putus, tidak akan terjadi. Diurut ke belakang akan sampai kenapa saya dilahirkan. Gitu, seperti cerita saya tadi. Saya bertemu dengan seseorang di sebuah tempat, itu karena ini. Sampai saya kuliah di sini, kerja di sini, itu semua tidak ada yang lewat. Dan semua rangkaian kehidupan kita itu menunjang untuk sampainya saya bertemu dengan seseorang yang menjadi marga lantaran saya bisa mendapatkan yang saya cari. Dan semua kita punya cerita yang berbeda, tetapi sesungguhnya intisari dari kelahiran kita adalah untuk dipertemukan dengan itu. Silahkan kalau tidak percaya, rangkai semua. Putus satu sejarah saja, satu rangkaian saja, tidak terjadi pertemuan itu. Jadi oleh karena itu apa yang mau kita tolak dalam hidup? Semua yang terjadi di masa lalu, seburuk apapun, itu yang telah mengantarkan kita menjadi masa kini sekarang. Jadi kalau dalam diri kita sekarang masih ada luka masa lalu yang belum bisa kita terima, atau kejadian masa lalu yang sangat menyakitkan belum kita terima, itu sebetulnya karena kita bodoh. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang menyakitkan, yang menyenangkan di masa lalu, satu penggalan sejarah pun tidak bisa kita hilangkan. Bagian yang harus kita lalui untuk sampai di titik di mana kita mendapatkan yang kita cari. Jadi puncaknya kehidupan itu adalah mendapatkan Allah. Puncaknya kehidupan itu sampai kepada Allah. Puncaknya kehidupan itu kembali menyatu dengan Allah. Dan itu puncaknya kehidupan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, masih ragu dengan kata-kata saya, silakan rangkai. Rangkai, ya. Mundur ke belakang, terus mundur ke belakang. Saya yakin tidak ada satu peristiwa pun. Mungkin mohon maaf, kita pernah mengalami kegoncangan di dalam kehidupan rumah tangga, kegoncangan di dalam bisnis, apa saja diurut ke belakang. Saya yakin semua itu adalah sarana. Dan semua yang terjadi adalah kebenaran. Lalu setelah itulah kita akan terbebas dari jebakan benar, salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Kalau kejadian itu tidak ada, mungkin saya juga tidak ada di sini sekarang. Bahkan untuk sampai di tempat ini sekarang, kalau kita mau rangkai ke belakang, itu ceritanya panjang. Betul nggak? Iya. Contoh saya kasih tahu ya, ada bunda-bunda dari Padang nih. Ada di sini kenapa? Kebetulan saja anak saya menikah, gitu. Kan itu pikiran manusianya, betul nggak? Loh, tidak mungkin diundang kan kalau nggak kenal sama saya, betul nggak? Kan saya tidak mungkin mengundang yang saya tidak kenal, betul nggak? Loh, kenapa bisa kenal dengan saya? Lu gara-gara saya pernah ngasih ceramah di Solok. Lalu mendengarkan ceramah saya. Loh, kenapa bisa ke situ? Terus diurut. Itu akan sampai pada kelahiran kita.
Jadi kita dilahirkan memang untuk menjalani semua proses dan akhirnya sampai di tempat ini. Besok lusa pun tidak akan lepas dari sejarah kita hari ini ada di sini. Nah, kalau kita melihat seluruh rangkaian itu secara jernih sebagai kebenaran, dan itu bagian yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang puncaknya kita akan mencapai Allah. Dan puncaknya adalah mencapai Allah. Terus apa yang kita sanksikan dalam perjalanan kehidupan kita? Makanya saya hanya mengajak, setelah menyadari ini semua, kita akan berhenti untuk memikirkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kita cuma mengatakan, terima kasih masa lalu. Apapun yang terjadi, kalian telah mengantarkan aku menjadi aku yang ada di hari ini dengan kesadaranku, dengan kesabaranku, dengan aku yang apa adanya hari ini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi saya menggambarkan banyak orang yang kemudian menyangka bahwa untuk meniti ke dalam diri itu sulit. Ya, barangkali kita selama ini telah menempuh jalan itu, ya toh? Pintu rumah terbuka lebar, malah kita mencari jalan yang lain. Memanjat pagar, risikonya besar, jatuh. Yang kedua, memecahkan kaca. Kan ketika memecahkan kaca pakai tangan terluka. Pakai palu bisa saja, ya pecahan kacanya kena di kepala kita. Betul nggak? Dan jangan-jangan kita sudah berdarah-darah selama ini, ya. Mencari Tuhan keluar dari diri kita. Padahal Dia ada bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Yang dibutuhkan kita cuma satu. Kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Dan Tuhan sudah berjanji, barang siapa yang rindu, berharap, bertemu dengan aku. Maka waktu yang aku janjikan pasti akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Sebegitu luar biasa janjinya beliau. Nah, kita malah mencari jalan yang sulit. Karena apa? Karena kita suka senang yang sulit-sulit. Ya, akhirnya lewat jalan sulit gak ketemu, jalan mudah tidak percaya, kan gitu. Betul gak? Iya. Coba kalau kita menyadari ini saja, lihat saya. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang. Bernapas. Berarti Bapak Ibu sedang terhubung, bukan? Antara diri Bapak Ibu yang di dalam dengan diri semesta yang di luar ini. Betul? Ayo, kalau bernapas kan narik dari luar. Kemudian ke dalam, buang keluar. Narik lagi dari luar, ke dalam, buang keluar. Kan itu yang dilakukan terus menerus. Lalu dengan cara itulah kita hidup. Kalau ditanya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu hidup? Kan bisa menarik nafas. Dari mana? Dari luar. Berarti di luar sini, di ruang kosong ini, saya tidak cerita udara nih, ruang kosong sini. Ada yang tersambung gak dengan kita? Ya Allah, ada yang tersambung dengan kita. Sesederhana itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Karena sebelum semua yang ada, kan yang ada cuma ruang kosong. Tapi satu-satunya di ruang kosong adalah Dia. Dan ternyata kita pun sekarang sedang terhubung dengan ruang kosong itu. Dalam kekosongan itu. Masa kita gak sadar-sadar? Lalu mencari kemana lagi? Mau manjat pagar lagi? Segitu ngablak-ngablak begini, ya, rumahnya segitu sudah terbuka, bahkan sudah tidak ada pintunya, daun pintunya nggak ada, kusainya sudah tidak ada. Ya Allah, luar biasa. Itu sebabnya, marilah kita untuk sadar kalau Tuhan meliputi segala manusia. Ulangi lagi. Tuhan meliputi segala manusia. Bahkan meliputi segala yang ada di semesta ini. Tidak ada yang tidak diliputi oleh Dia. Itu sebabnya berhentilah memonopoli Tuhan. Betul gak? Suka gak memonopoli Tuhan? Suka. Oh, Tuhan itu hanya ridho sama saya. Gak ridho sama orang lain. Ciri memonopoli Tuhan. Mohon maaf. Bapak Ibu, menutup aurat dalam sholat wajib? Wajib.
Kalau begitu, menggunakan pakaian dalam sholat wajib? Wajib. Kalau begitu, menjahit pakaian yang bagus untuk kita pakai dan nyaman wajib? Wajib. Kalau begitu, ya, membuat kain wajib? Wajib. Kalau gitu membuat benang wajib? Wajib. Kalau gitu menanam kapas wajib? Wajib. Terus diurut ke sana. Ibu bapak, tiba-tiba ibu bapak masuk surga. Karena apa? Karena rajin sholatnya. Lalu ibu bapak bisa nggak menyadari, sesungguhnya saya masuk surga akibat utang budi pada banyak orang. Pakai sajadah nggak sholat? Ada pabrik sajadahnya nggak? Ada. Di ruang nggak sholat? Di ruangan, betul nggak? Ada pabrik semennya nggak? Betul nggak? Dan kita sering memonopoli Tuhan. Setelah itu kita mengatakan, gara-gara saya sholat, saya masuk surga. Sendirian masuk surga? Lupa sama orang yang memfasilitasi sehingga sholat kita jadi nyaman? Ayo, ada yang pernah haji umroh? Naik apa ke sana? Naik pesawat bukan? Oh, nyampe di sana, nyampe di Mekah, kemudian memproklamirkan diri. Wah, saya alhamdulillah sudah haji, sudah umroh. Insya Allah masuk surga. Naik apa Bapak Ibu ke sana? Naik pesawat. Pernah tahu nggak di pabrik pesawat yang kerja berapa orang? Satu komponen pesawat tidak jalan, pesawat pasti jatuh. Betul nggak? Ada yang bagian sayap, ada yang bagian badan, bagian jok, bagian kursi. Betul nggak? Bagian mesin. Wah, ribuan orang yang terlibat di situ. Bahkan riset untuk membuat itu pesawat jadi seperti yang kita kenal sekarang. Itu sudah berlangsung ratusan tahun. Berapa ribu orang yang terlibat di situ? Saat ibu bapak setelah haji masuk surga. Kemudian bapak ibu ingat gak sama mereka? Ingat gak? Itu karena kita suka memonopoli Tuhan. Tuhan itu dikuasai oleh kita sendiri. Seakan-akan Tuhan itu hanya peduli pada saya, lo tidak peduli pada yang lain. Yang kayak gitu sifatnya kan kamu. Betul gak? Oleh karena itu, pesan saya. Satu, kalau kita sudah belajar agama, berhentilah merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan. Berhentilah kita merasa sebagai juru kunci surga. Kan sekarang suka banyak yang nawar-nawar, betul nggak? Iya. Kalau kamu ibadahnya rajin, mengikuti ini seperti yang saya ajarkan, kamu akan masuk surga. Kayak dia aja yang punya juru kuncinya. Betul nggak? Kalau kamu kayak gini, maka kamu masuk neraka. Ternyata dia pegang juru kunci bukan hanya surga aja, neraka pun dia yang pegang. Istimewa? Istimewa ya, luar biasa. Nah, berhentilah merasa paling berhak untuk memegang juru kunci rumah Tuhan. Karena apa? Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah kolbu. Dan kolbu ada pada diri setiap manusia. Sebetulnya setiap kita sudah menjadi juru kunci rumah Tuhan. Itu sebabnya bagaimana mungkin kita memonopoli Tuhan karena keyakinan kita. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dimonopoli. Karena Tuhan tidak mungkin diajak berselingkuh dengan kita kemudian tidak mau memperhatikan yang lain. Tuhan menciptakan semesta itu dengan cinta. Dan semua kelahiran manusia ke alam semesta juga karena cinta. Karena kelahiran kita atas nama cinta, berarti kita adalah buah cinta. Tuhan rindu kepada kita, serindu kita kepada Dia. Kita rindu kepada Tuhan, Tuhan juga rindu. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan cara berjalan, maka Tuhan akan menyambut kita dengan cara berlari. Sedemikian luar biasanya kerinduan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berfokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dampaknya kalau kita sudah baik akan menarik kebaikan kepada orang lain. Jangan berusaha memperbaiki orang lain sementara kita lupa pada diri kita sendiri. Barangkali itulah topik kita hari ini. Di dalam Tuhan insya Allah kita pasti akan bersatu. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang bukan kesatuan. Karena kesatuan berarti
penyamarataan keberagaman. Yang dibutuhkan oleh kita adalah persatuan. Karena dalam persatuan kita bisa menerima perbedaan. Dalam persatuan kita bisa menghargai perbedaan. Kita diciptakan Tuhan, sukunya beda, warna kulit beda, bangsanya beda. Tapi dalam Tuhan, insya Allah kita bersatu. Dan senyata-nyatanya kita sekarang sudah tinggal dalam Dia. Tinggal kita mengenali Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.